Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang saya banggakan, hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu materi ariyah, atau dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan pinjam meminjam. Aktivitas pinjam meminjam ini merupakan aktivitas yang sering kita lakukan sehari-hari. Kita ambil contoh, misalnya ketika di sekolah kalian meminjam buku di perpustakaan. Kemudian ketika di kelas kalian tidak membawa alat tulis, kalian meminjam kepada teman kalian. Ini merupakan dalam fikih termasuk akad ariyah. Nah, mari kita bahas secara lebih mendetail. Apa yang dimaksud dengan ariyah? Secara bahasa, ariyah artinya saling menukar atau mengganti. Adapun secara istilah, ariyah artinya adalah akad pemberian manfaat suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu atau menjaga keutuhan barang dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Jadi ariyah adalah akad pengambilan manfaat dari suatu barang. Bukan diambil barangnya, tapi hanya diambil manfaatnya, barangnya tetap dan kemudian dikembalikan. Dasar hukumnya ada pada surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Pinjam meminjam itu merupakan salah satu bentuk ta'awun atau tolong menolong, karena orang yang meminjam tentu dalam kondisi yang membutuhkan. Maka kita disunahkan untuk memberikan pertolongan dengan cara meminjamkan barang yang kita miliki, yang itu dibutuhkan oleh orang si peminjam itu. Nah, hukumnya ariyah pada dasarnya adalah mubah. Artinya ketika kita butuh dan kita tidak punya barang, maka kita boleh pinjam kepada orang lain. Misalnya kita mau membetulkan genting yang bocor, kita tidak punya tangga, maka kita boleh atau mubah hukumnya meminjam tangga kepada tetangga kita. Adapun orang yang memiliki barang itu sunnah untuk memberikan pinjaman ketika dia memiliki barang yang dibutuhkan tersebut. Dalam kondisi darurat, ariyah bisa menjadi wajib. Misalnya meminjamkan mobil untuk mengantar korban kecelakaan ke rumah sakit. Dalam kondisi yang lain, ariyah bisa menjadi haram ketika kita tahu barang itu akan dimanfaatkan untuk sesuatu yang melanggar hukum agama. Misalkan ada orang pinjam motor, kita tahu orang ini suka untuk jambret, maka kita tidak boleh meminjamkan motor itu karena nanti dikhawatirkan akan digunakan untuk menjambret, yang itu dilarang di dalam agama. Kemudian ariyah itu ada beberapa rukun. Yang pertama ada mu'ir, yaitu orang yang meminjami atau si pemilik barang. Yang kedua ada musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Yang ketiga ada mu'ar, yaitu barang yang dipinjamkan. Yang keempat ada sigot atau ijab kabul. Catatan, jadi dalam ariyah atau pinjam meminjam yang diambil hanya manfaat dari barang itu, sementara barangnya tetap tidak habis dan juga tidak rusak. Nah, di daerah kita seringkali
kita menyebut meminjam uang, pinjam uangnya dong. Nah, ini sebenarnya kalau berkaitan dengan uang itu namanya utang piutang. Kenapa? Karena uangnya itu setelah diberikan dihabiskan ya toh, kemudian baru diganti atau dibayar pada waktu yang lain. Sedangkan dalam ariyah itu barangnya tidak dihabiskan, hanya diambil manfaatnya saja. Maka sebenarnya pinjam uang itu adalah utang piutang, bukan pinjam meminjam. Dari keempat rukun ariyah tadi, masing-masing ada syarat-syaratnya. Untuk orang yang meminjami atau pemilik barang, syaratnya yang pertama berakal sehat, 2 sah untuk menasarufkan harta tersebut, yang ketiga dia adalah pemilik atas manfaat barang tersebut. Artinya ya dia adalah pemilik barang tersebut. Tidak boleh barang itu milik orang lain, kemudian dia sedang meminjamnya, kemudian dipinjamkan kepada orang lain lagi, ini tidak boleh. Kemudian syarat musta'ir atau orang yang meminjam, 1 berakal sehat, 2 mampu mengambil manfaat dari barang yang dipinjam, 3 mampu menjaga barang yang dipinjam, yang keempat hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Jadi orang yang meminjam itu harus mampu mengambil manfaat dari barang yang dia pinjam. Maka tidak sah kita meminjamkan misalnya sepeda motor kepada anak kecil yang masih TK, yang itu belum bisa mengendarai sepeda motor. Ini malah akan menjadi bahaya. Syarat mu'ar sekarang, atau yang pertama, barangnya dapat diambil manfaatnya. Yang kedua, barangnya tetap setelah diambil manfaatnya. Dan yang ketiga, manfaatnya diperbolehkan oleh syara. Yang keempat adalah syarat sihot atau ijab kabul. Ijab kabul harus menunjukkan kerelaan atau penyerahan barang untuk diambil manfaatnya. Misalnya si peminjam bilang, saya pinjam pensilnya, kemudian kita menjawab ya, atau kita menjawab ini silakan, itu sudah cukup. Kemudian ariyah ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ariyah mutlaqah dan yang kedua ariyah muqayyadah. Ariyah mutlaqah yaitu pinjam meminjam barang yang di dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Artinya tidak dibatasi dari segi waktunya, tidak dibatasi dari segi pemanfaatannya. Itu disebut ariyah mutlaqah. Yang satunya lagi adalah ariyah muqayyadah, yaitu meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan oleh kedua orang yang berakad maupun salah satunya. Misalnya kita pinjam tangga kepada tetangga kita untuk betulin genting. Kemudian tetangga itu bilang, iya silakan tangganya dibawa, tapi nanti jam 3 tolong segera dikembalikan karena saya juga mau benerin genteng. Nah, kalau di dalam akadnya itu atau sihutnya itu ada pembatasan semacam itu, waktunya dibatasi sampai jam 3, ini namanya ariyah muqayyadah. Dan kemudian menjadi kewajiban bagi si peminjam untuk memenuhi syarat tersebut, yaitu mengembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh si pemilik barang. Yang tidak kalah pentingnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam ariyah. Yang pertama, barangnya harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang diperbolehkan di dalam agama. Yang kedua, si peminjam hanya memanfaatkan barang itu sebatas yang diizinkan oleh si pemilik.
Seperti tadi, kalau dibatasi jam 3, ya kita harus berusaha betul-betul jam 3 barangnya sudah dikembalikan. Yang ketiga adalah peminjam wajib menjaga barangnya dan mengembalikannya sesuai kesepakatan. Selama barang yang kita pinjam ada di tangan kita wajib untuk menjaganya, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Yang keempat, haram bagi peminjam meminjamkan barang itu kepada orang lain. Kenapa haram? Karena itu bukan barang milik kita. Di sisi lain, ketika kita meminjam, kemudian kita pinjamkan lagi kepada orang lain, ini akan menimbulkan perasaan tidak nyaman, tidak ridho kepada si pemilik barang. Apalagi sudah dipinjamkan lagi, lama nggak dikembalikan, ketika si pemilik barang butuh, nyari-nyari ke sana kemari lah, ternyata barangnya dipinjamkan lagi sampai kemana-mana, sampai nggak jelas di mana barangnya. Itu akan mendapatkan dosa bagi si peminjam yang tidak bertanggung jawab. Dan yang kelima, jika ada kerusakan, peminjam harus bertanggung jawab, yaitu memperbaiki atau mengganti. Anak-anak, demikian saya kira penjelasan materi tentang ariyah. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, sampaikan pada grup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.